Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Mari kita awali dengan mengucap syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Aku bersaksi dengan segenap hati dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku juga bersaksi dengan penuh keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Hadirin, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, silahkan tulislah sholawat terlebih dahulu di kolom komentar agar terus tetap terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Kali ini kita akan mengupas tentang makna syahadat yang sebenarnya atau ruh syahadat hakiki. Syahadat adalah sebuah janji agung, sebuah ikrar yang bukan sekedar diucapkan, tetapi harus benar-benar dihayati. Kita semua memahami bahwa lafaz dan makna syahadat tidak boleh diubah, dikurangi, ataupun ditambah. Barang siapa yang merubahnya, maka ia telah menyimpang dari jalan kebenaran, dan keislamannya pun menjadi tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pernahkah kita merenungkan makna dalam diri kalimat yang kita ucapkan itu? Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar menyaksikan kebenaran, menyaksikan keberadaan, dan menyaksikan keagungan Rasulullah Muhammad SAW yang kita sebut dalam syahadat kita? Pernahkah kita bertemu dengan beliau secara langsung? Karena syahadat bukan sekedar pengakuan, tapi juga sebuah penyaksian. Dan seorang yang mengaku sebagai saksi seharusnya benar-benar melihat dan mengalami apa yang ia saksikan. Jika hal ini kita ungkapkan secara terbuka, mungkin banyak orang yang akan terkejut, merasa tidak nyaman, atau bahkan tersinggung. Namun, kebenaran tetaplah harus dikatakan, meski pahit sekalipun. Karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan kepercayaan buta tanpa dasar. Islam adalah agama yang memiliki akal sebagai pondasinya, bukan sekedar ajaran yang terjadi begitu saja tanpa sebab akibat yang dapat dipahami oleh nalar manusia. Sayangnya, di zaman ini banyak umat yang mempelajari agama dengan cara yang kurang tepat. Mereka lebih tertarik pada sisi-sisi mistik dan kegoiban tanpa memahami makna logis yang sebenarnya terkandung dalam ajaran Islam. Sebagai orang menganggap ayat-ayat Al-Quran, sebagian orang hanya memahami sebagai mantra yang dapat memberikan kekuatan goib. Mereka percaya bahwa membaca ayat tertentu bisa menjadikan seseorang kebal dari senjata atau mampu memanggil jin tanpa memahami bagaimana mekanisme spiritual yang sesungguhnya. Dalam pembahasan ini, mari kita renungkan kembali makna syahadat, khususnya dari kata asyhadu yang artinya aku bersaksi. Apa sebenarnya makna dari bersaksi? Bersaksi berarti melihat, menyaksikan, dan menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa seseorang telah mengalami atau melihat sesuatu secara nyata. Tidak ada makna lain dari kata bersaksi di seluruh dunia selain menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Maka makna syahadat secara hakiki adalah melihat dengan nyata bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tapi jika kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita pernah melihat Rasulullah SAW secara langsung? Jawabannya hampir pasti belum. Mari kita ambil contoh dalam hukum dunia. Jika seseorang menjadi saksi di pengadilan, ia harus benar-benar mengenal dan melihat
terdakwa sebelum memberikan kesaksiannya. Jika ia mengaku sebagai saksi tapi belum pernah melihat terdakwa, maka kesaksiannya adalah palsu. Dalam hukum, seorang saksi palsu akan menerima konsekuensi yang berat. Lalu bagaimana dengan seseorang yang memberikan kesaksian palsu dalam syahadatnya? Allah adalah Tuhan semesta alam, dan Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang membawa cahaya kebenaran bagi umat manusia. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun, dalam mengikrarkan syahadat, kita harus memahami dan merasakan kebenarannya dengan hati yang jernih. Lalu, bagaimana agar syahadat yang kita ucapkan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan benar-benar penyaksian yang nyata? Hadirin, sahabat tilawah semuanya, ada dua cara untuk mencapainya. Cara pertama adalah dengan melihat Rasulullah secara langsung ketika beliau masih hidup. Namun hal itu tidak lagi mungkin bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Maka satu-satunya cara yang tersisa adalah melalui ilmu makrifat. Ilmu makrifat adalah ilmu yang berlandaskan rasa, ilmu yang membawa kita untuk melihat bukan dengan mata, tetapi dengan hati. Pernahkah kita bertanya, apakah melihat hanya bisa dilakukan dengan mata? Jika hanya mata yang bisa melihat, bagaimana dengan orang yang buta? Mereka mampu berjalan tanpa tersinggung, mengenali benda-benda di sekitarnya, bahkan merasakan lingkungan dengan sangat baik. Mereka tidak melihat dengan mata, tetapi dengan pendengaran, penciuman, dan yang paling utama dengan rasa. Ini membangkitkan bahwa melihat, dan ini membuktikan bahwa penglihatan atau melihat bukan sekedar menggunakan mata fisik, tetapi juga menggunakan mata hati. Dan dengan prinsip ini kita bisa memahami bahwa menyaksikan Rasulullah SAW di zaman sekarang dapat dilakukan melalui rasa dan pemahaman yang mendalam. Rasa tidak bisa ditipu. Jika kita pernah meminum kopi, lalu seseorang memberikan air dengan bentuk yang mirip kopi, kita tetap bisa membedakan melalui rasa. Begitu pula dengan penyaksian terhadap Rasulullah SAW. Jika kita benar-benar memahami dan meresapi makna syahadat, kita akan merasakan kehidupan, kita akan merasakan kehadiran, dan kita akan ajrih merasakan kehadiran Rasulullah SAW dalam setiap langkah kehidupan kita. Tanda bahwa seseorang telah benar-benar menyaksikan Rasulullah dengan mata hatinya adalah ketika nama beliau disebut, hatinya bergetar, matanya berlinang air matanya karena ia menyadari betapa besar kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, bahkan lebih besar dari kasih sayang beliau terhadap dirinya sendiri. Allah telah menegaskan hal ini dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Jadi, sebelum kita mengucapkan syahadat, kita harus terlebih dahulu merasakan dan memahami dengan hati siapa Rasulullah SAW sebenarnya. Kenalilah beliau melalui sifat-sifatnya, akhlaknya yang mulia, serta nilai-nilai luhur yang beliau ajarkan. Jika kita mengenal Rasulullah SAW dengan sepenuh hati dan menghayati sifat-sifatnya, maka kita telah menyaksikan beliau dengan jiwa dan hati kita. Inilah makna syahadat yang sesungguhnya, bukan sekedar kata, tapi pengalaman batin yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar dan menjadikan kita bagian dari umat yang benar-benar dicintai dan mengenal Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan mengijabah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar-benar dan menjadikan kita bagian dari umat Rasul yang nanti kita diakui oleh beliau dengan hati yang tulus.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta.